Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Tak teruskan lagi kelas nahunya lanjutan, kelas nahu lanjutan. Kemarin kita sudah sampai pembahasan tentang sekarang kita udah masuk ke isim mansub ya. Sebentar lagi selesai ini. Ini kita udah masuk ke baru nomor 2. Baru nomor 2. Yang masih lama berarti ya. Baru nomor 2 nih, maf'ulun bih. Halaman apa Ustaz? Berapa? Halaman berapa ya? Enggak ada halamannya. Maf'ulun bih sekarang. Sekarang maf'ulun bih. Iya. Jadi al-mansubat nomor 2. Ya, al-mansubat nomor 2. Kemarin kita sudah masuk ke khobar kana wa akhwatuha, kemudian isim inna kemarin ya. Masuk ke isim inna wa akhwatuha. Kemudian ini kemarin perbedaan antara inna dengan anna, inna dengan kana, afwan. Kemarin ketika dimasuki mubtada khabar ketika dimasuki inna, kemudian mubtada khabar ketika dimasuki kana. Itu yang kemarin. Dan sekarang kita masuk ke al-maf'ulun bih, ya. Al-maf'ulun bih ini kemarin kita baru perkenalan aja. Baru perkenalan, ini belum selesai. Baik. Ini dia al-maf'ulun bihi gitu ya. Al-maf'ulun bihi atau al-maf'ulu bihi gitu ya. Atau maf'ulun bihi boleh, silakan. Salah, al-maf'ulu bih. Nah, tulisan sini al-maf'ulu bih. Baik, maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun bih itu ialah isim mansub. Nah, ini pertama ya. Nah, berarti maf'ulun bih selalu mansub, ingat nih. Kuncinya ya. Isim mansub yang dikenai pekerjaan oleh fa'il. Yang dikenai pekerjaan oleh fa'il. Jadi nanti ada fa'ilnya atau disebut dengan objek. Nah, atau disebut dengan objek. Contohnya misalkan, kemarin kita kasih contoh di sini, akaltu al-fakihata, ya. Akaltu al-fakihata. Akaltu sudah ada subjek dan predikat gitu ya. Artinya sudah ada fa'il dan fi'il. Fa'ilnya akaltu ana. Nah, itu domirnya domir ana. Jadi fa'il, dia fa'ilnya ana, domir ana. Kemudian fi'ilnya, kata kerjanya akala, memakan. Memakan. Ana memakan. Nah, sekarang apa yang dimakannya? Apa yang dikenai dengan pekerjaan makan? Itu ini, al-fakihah. Al-fakihah artinya buah-buahannya. Buah apa? Iya. Oh, berarti buah-buahan dia maf'ulun bihi gitu ya. Buah-buahan dia maf'ulun bihi. Contohnya yang lainnya misalkan. Yang lainnya misalkan syaribtu. Nah, syaribtu al ma, nah, kita belum tahu nih maknya ini apa nih, ma'u, ma'a atau ma'i misalkan ya, doma, fathah atau kasrah. Apa, kenapa ma? Mansub. Kenapa objek. Dia mansub? Kenapa dia? Ya, karena dia objek gitu ya. Jadi syaribatu al ma'a. Nah, begini, ini pahami ini. Kalau nanti membaca kitab gundul ini yang harus dipahami ya. Membaca kitab gundul atau buku-buku bahasa Arab yang tidak berharokat, ini yang harus dipahami. Jadi kita sudah tahu, ya, kita sudah tahu kalau bentuknya begini, ini misalkan nggak ada harokatnya, nggak ada harokatnya. Nah, ini
syariba, ini syariba, shin, ro, ba dengan ta. Ini kita bisa baca beberapa versi. Ini kaitannya dengan ilmu sorof, ya. Kaitannya dengan ilmu sorof. Yang bentuknya begini di ilmu sorof ada apa saja? Ini ada Saribtu, fiil, saribtu kemudian ada domir. tar gini tar. Kita ya. Ini ya, caranya membaca kitab Gundul itu tuh. Kita tulis di sini bawah. Biar jelas. Nah, syaribadu ini, sya huruf shin, ro, ba dengan ta, ini bisa dibaca bagaimana? Berapa macam kira-kira? Apa? Saribatu. Iya, yang pertama syaribatu. Ini tetap syariba ya, karena ini dia syaribanya kita sudah tahu bahwa fiilnya, kata kerjanya itu asalnya dari kata syariba. Kalau ada huruf ta ujungnya, bisa dibaca syaribtu, terus apa lagi? Syaribeta. Syaribeta. Nah, terus? Harus ada alif syaribeta. Enggak, kalau enggak bentuknya seperti ini aja. Udah dua aja itu, Ustaz. Syaribti. Syaribti. Iya, ada lagi satu lagi. Apa? Apa? Yang baknya fathah, Kalau baknya fathah jadi apa? Bentuknya begini? Syaribat, gitu kan? Ini ya. Kalau baknya fathah berarti syaribat. Berarti ada 4 macam gitu ya. Ada 4 macam. Bisa syaribat, bisa syaribtu, bisa syaribta, bisa syaribti. Iya. Dan ini bagaimana kita menentukan apakah dia syaribat, syaribtu, syaribta atau syaribti? Itu menentukannya dari kalimatnya, apa yang dipinta gitu ya. Apa yang dipinta. Ini caranya membaca kitab Gundul seperti itu. Jadi kita lihat bentuknya ya, apa yang dimaksud. Kemudian alma, nah ini walaupun semuanya begini syaribat, syaribtu, syaribta, syaribti, alma-nya tetap satu. Jadi apa? Maf'ulun bih. Iya, jadi alma'a pasti begitu ya. Pasti begitu karena dia maf'ulun bih. Cuma satu bentuknya di sini. Jadi di sini kata ini kalau tidak ada harokatnya bisa syaribat alma'a atau syaribtu alma'a, syaribta alma'a, syaribti alma'a. Itu caranya. Cara membaca kitab Gundul seperti itu. Jadi pahami apa nih bentuknya seperti ini dalam sorof, dalam ilmu sorofnya bagaimana, dan nahunya yang berkaitan dengan nahunya berarti alma-nya ini apakah dia dhamma, fathah atau kasrah. Nah gitu. Itu caranya. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Nah, berarti alma'ah di sini dia maf'ulun bihi ya, objek. Maf'ulun bihi atau objek, dan objek tadi harus mansub. Nah, tanda nasabnya kita tentukan di sini. Tanda nasabnya kenapa di sini fathah? Ya, kenapa di sini fathah tanda nasabnya? Karena mufrad. Iya, karena mufrad gitu ya. Karena mufrad. Ingat itu. Kalau dia berkaitan dengan tandanya, kalau kita katakan objek itu berkaitan dengan tandanya, maka yang harus kita ingat adalah tanda-tanda isim. Itu ya. Jadi kalau dia fathah untuk apa nih? Fathah ini untuk apa? Kita lihat bentuknya. Apakah dia mufrad? Iya. Jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, kayak begitu. Baik. Berarti di sini boleh di sini bacanya syaribtu alma'a atau syaribta alma'a, syaribti alma'a. Alma'a tetap dia maf'ulun bihi gitu ya. Maf'ulun bihi. Baik. Berarti maf'ulun bihi. Iya. Nah, kan misalnya ketemu huruf gundul nih. Alma'anya kita tahu, tapi pas yang syaribtunya kita mau menentukannya gimana? Nanti syaribtu atau syaribti. Nah, itu lihat dari kalimatnya. Betul, lihat dari kalimatnya pintanya apa. Biasanya kata ini itu berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Gitu. Gitu ya. Oh, ada kalimat sebelumnya. Iya. Kalau begini aja, terserah silakan apa yang dipinta sesuai dengan keinginan. Misalkan tujuannya adalah saya yang minum berarti syaribtu. Tujuannya adalah anta yang minum berarti syaribta. Tujuannya anti misalkan yang syaribti. Berarti kalau begini, kalau hanya kata ini saja ya,
kita lihat keadaannya seperti apa yang dipinta. Maksudnya wakilnya apa yang dipinta nih. Jadi kejadian ini siapa pelakunya gitu. Iya, gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kalimat sebelumnya, biasanya dalam Al-Qur'an begini ya. Dalam Al-Qur'an itu dia ada dhamir di kata ininya di fi'il madinya yang ini dan berkaitan dengan kata sebelumnya itu. Berkaitan dengan kata sebelum. Maka gimana Ustaz coba? Titik-titik sariptu. Di rumah makan itu gitu masih di rumah itu sarip. Bisa. Misalkan ana dhahabtu, ini contoh ya. Ana dhahabtu ila Bogor. Ana dhahabtu ila Bogor. Misalkan summa ash'uru bil atshan fa. Misalkan ya. Ada fa-nya di sini. Ana dhahabtu ila Bogor. Misalkan ya. Ana dhahabtu ila Bogor. Kalau dhahabtu ila Bogor, ana dhahabtu ila Bogor misalkan. Ila Bogor. Fasya'artu misalkan ya. Fasya'artu yas'uru artinya merasakan. Fasya'artu bil atshan. Ini contoh saja ya. Bil atshan. Nih. Kemudian nih, kalau kalimatnya begini, dhahabtu ila Bogor. Fasya'artu bil atshan, kira-kira yang ini fasyariba, fasyaribtu, fasyaribta atau fasyaribti? Lihat kalimat sebelumnya, siapa dhamirnya? Fasyaribtu ya. Kenapa fasyaribtu? Karena ada ana itu ya. Karena sebelumnya ada ini, dhahabtu gitu ya. Fasya'artu, ana semua gitu. Maka di sini bukan fasyaribta, pasti fasyaribtu. Kenapa? Karena sebelumnya ana menceritakan tentang ana, gitu maksudnya. Paham? Iya, itu ya. Jadi nanti kita ketika menerjemahkan seperti ini, kita lihat berkaitan siapa tuh dhamirnya sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya itu berkaitan siapa nih? Apakah orangnya itu anta atau bisa jadi tidak hanya orang kedua ya, orang ketiga bisa orang goib misalkan, atau mungkin antum jamak bisa. Maka di sini nanti berubah berarti syaribtum kayak begitu. Sesuaikan dengan kalimat sebelumnya yang dipintanya. Kalau syaribtum mungkin nggak ada pilihan lain ya, karena syaribtum cuma satu bentuk. Tapi kalau misalkan seperti ini, syaribta, shin, ro, ba dengan ta, ini ada beberapa bentuk, ada syaribat, ada syaribtu, syaribta atau syaribti. Nah, kita lihat kalimat sebelumnya. Karena sebelumnya di sini dhahabtu ila Bogor fasya'artu, dhahabtu ana, sya'artu ana. Berarti di sini juga syaribtu. Gitu. Paham ini? Kembali lagi ke pembahasan kita. Maf'ulun bihi, yang dimaksud dengan maf'ulun bihi, paham ini? Al-ma'a ini. Jadi syaribtu al-ma'a. Saya minum air misalkan. Berarti maf'ulun bihi dia isim mansub. Ingat ya, isim mansub. Maf'ulun bihi dia isim mansub. Dan isimnya ingat berbeda-beda tandanya. Tergantung jumlahnya. Apakah dia mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim atau yang lainnya. Coba kita bahas pembahasannya. Hapus dulu ini. Al-maf'ulu bihi di sini ada beberapa macamnya. Yang pertama ismun zahirun. Ismun zahir artinya isim yang jelas, nampak gitu ya. Nampak. Jadi isim zahir seperti barusan nih, akaltu al-faqihat, faqihah dia isim zahir namanya. Perhatikan ini pertama. Gorosal fallahu asy-syajarata. Gorosal fallahu asy-syajarata. Siapa yang tahu artinya ini? Gorosa apa gorosa? Belajar. Nah, itu darosa. Itu darosa. Ini tadi apa yang mana Ustaz? Gorosa, ini gorosa yang pertama nih. Yang mana Ustaz? Gorosa nih. Ada yang pertama. Yang pertama.
Gorosa artinya menanam. Ya, Oh, goros. gorosa, iya, Falahun kan petani. Iya, fallah petani. Nah, gorosa ini menanamnya biasanya menanam yang bertangkal, artinya pepohonan gitu ya. Pepohonan itu. Gorosa itu biasanya menanam pohon. Jadi bukan nanam tumbuhan kecil gitu maksudnya. Jadi gorosa ini misalkan pohon mangga yang kayak gitu, yang gede-gede. Gorosal fallahu asyajarata. Nah, perhatikan sini. Gorosa berarti ini kata kerjanya ya. Iya. Iya. Falla dia apa nih? Fa'il. Fa'il, betul. Fa'il. Syajarah maf'ulun bihi. Makanya gorosal fallahu asyajarata. Kenapa dia domah di sini? Al-fallahu kenapa domah? Karena dia fa'il dan fa'il selalu marfu gitu kan? Iya. Iya, jadi gorosal fallahu dan sekarang berikutnya syajarah. Kenapa syajarah fathah bukan syajarati atau syajaratu? Karena maf'ulun bih. Karena maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu harus mansub. Nah, gitu. Paham? Siap. Dan tanda nasabnya ini apa? Fathah. Fathah. Tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah? Karena mufrad. Iya, gitu ya. Dan tanda nasabnya syajarata dia fathah. Kenapa? Karena dia mufrad. Seandainya nanti diganti dengan kata yang lain, misalkan gorosal fallahu at-tufaha, semuanya sama. Artinya petani menanam apel misalnya. Ini maksudnya pohon apel. Ini berarti at-tufaha sama kayak begitu ya. Sama. Jadi kalau dia kedudukannya maf'ulun bihi, maka harus mansub ya, harus mansub. Dan ini contohnya ini isim mufrad. Ada pertanyaan di nomor 1 ini? Contoh pertama. Paham? Paham ya? Paham. Baik. Nah, tadi artinya apa Ustaz? Petani menanam apel. Kalau at-tufaha, iya, at-tufaha apel. Kalau syajarah ini pohon. Kalau syajarah ini pohon. Gorosal fallahu asyajarata artinya petani menanam pohon. Iya, syajarah pohon ya. Baik, coba nih sekarang. Ya, nulis di mana sih? Ada kelihatan nih di bawah? Oh, di bawah ya. Iya. Darosa. Apa nih kira-kira bacaan? Tolibatu. Iya, darosa tolibatu. Apa? Itu goin. Iya, goin. Ini goin. Al-gotu. Arabiyata. Al-lugota. Al-arabiyata. Iya, apa ini al-lugohnya ini apa baharokatnya? Tu, ta atau ti? Tata juga. Golatul. Tata juga. Logonya ini harokatnya apa? Al-lugotu, logota, logoti. Logotul, Oh, doma. logotul ya Ustaz. Terus arabiahnya doma, fathah atau kasroh? Arabiyata. Arabiyata. Taib. Ya. Harus bisa menjelaskan ya apa yang dikatakan. Taib. Ini darosa, kenapa darosa? Darosa, kenapa darosa gitu? Fathah semua. Karena dia fil madi, kita sudah tahu. Iya, fil madi untuk bentuknya daro dengan sin, harokatnya adalah darosa. Gitu kan ya? Nah. Udah, kita sudah tahu. Sekarang kenapa ini at-tolibatu domah? Karena fa'il. Fa'il, iya, betul. Fa'il dia harus marfu gitu ya. Berarti sudah selesai. Sekarang al-lugatu, kenapa dia al-lugatu? Karena marfu juga ya. Kenapa marfu? Karena marfu kedua gitu bukan nggak? Iya, marfu keduanya kenapa? Karena apa dia? Sebagai apa? Karena fa'il juga. Maf'ulun bi satu. Enggak.
enggak, bukan. Al-lughatu al-arab. Fa'il juga, Ustaz. Fa'il. Kenapa? Jadi fa'il kalau fa'il. Kalau ini fa'il jadi artinya gimana? Fa'il 2 gitu boleh. Boleh, nggak masalah, Sob. Kalau Oh, benar, gitu. kalau benar artinya nggak masalah. Fa'il 2 misalkan. Artinya apa? Taib, artinya gimana kalau Itu fa'il 2? bahasa. Oh, bahasa. Iya, lughah itu bahasa artinya. Al-lughah artinya bahasa. Taib. Coba kalau misalkan fa'il kedua ya. Kalau fa'il kedua berarti dia kan pelaku gitu kan? Nah, Taib. Coba kalau pelaku berarti artinya gimana? Darasa artinya apa? Darussa belajar. Belajar atau talibah. untuk murid. Siswi, murid ya. Belajar Iya. bahasa Iya. Arab. Taib. Murid belajar al-lughahnya, Bahasa bahasanya, bahasa ini yang dipelajari atau bahasanya sendiri yang belajar? Yang dipelajari. Yang dipelajari. Berarti kalau yang dipelajari Maf'ulun bih. objek gitu ya, maf'ulun bih, berarti harokatnya Kota. al-lughata gitu ya. Berarti al-lughatu salah. Berarti dia bukan fa'il tapi apa? Objek. Maf'ulun bihi, objek. Iya, baik. Berarti sekarang arabiyah. Arabiyahnya apa harokatnya? Arabiyata. Kenapa arabiyata? Karena objek juga dia jadi satu, dia Objek jadi kedua. gabung. Baik. Ini kita belum bahas ya, nggak masalah. Yang arabiyah kita belum bahas, belum masuk ke sini. Ini namanya na'at ya. Ini namanya na'at. Iya. Oh, naat. Iya. Oh iya ya, yang kalau sama itu naat. Iya. Naam. Baik, kita belum masuk ke sini nggak masalah. Yang penting al-lughatahnya aja. Berarti darasat talibu al-lughata gitu ya. Darasat talibu al-lughata gitu ya. Ya, Ustaz. Sip. Jadi at-talibu dia fa'il marfu, al-lughata dia maf'ulun bihi. Sip. Paham sampai sini? Insyaallah. Sip. Kalau paham kita satu lagi coba contohnya. Berarti nggak ada tulisan bahasa Arab fa'ilnya 2 gitu, nggak ada ya? Nggak ada fa'il 2. Nggak ada kan? Nggak ada. Ustaz, berarti. Fa'il 2 jarang, mungkin tidak ada fa'il 2 ya. Biasanya yang ada itu 2 maf'ulun bih. Itu. Kalau fa'il itu biasanya cuma 1. Ya, kalau fa'il biasanya cuma 1. Kalau maf'ulun bih bisa 2, bisa 3, bisa lebih. Ustaz, jadi kalau al-lughata Arabiyah kan artinya bahasa Arab. Betul. Kan itu masuknya ke maf'ulun bih dua-duanya, gitu kan? Bukan, Nggak. bukan. Naat. Arabiyahnya naat. Sifat. Sifat Yang untuk mensifati lughah. ya, Ustaz. Iya. Sifat untuk lughah gitu. Oh, ya, ya. Iya. Jadi sifat ya harus sama. Kalau al-lughahnya alif lam, arabiyahnya pakai alif lam. Al-lughatanya fathah, arabiyahnya fathah. Gitu. Itu sifat. Baik. Satu lagi, coba ini. Misalkan kelihatan Mana belum nulis? Mana Ustaz tuh? Oh, ini dia. di pojok. Kursornya masih jalan. Kelihatan nggak? Putih. Kata betul. Iya, kata betul. Misalkan nih. Mana sih kok nggak kelihatan? Mana? Di sebelahnya. Oh, ya. Kata Apa nih bacanya? Darosini. Darosina. Yang pertama dulu nih apa nih? Kaf, ta, ba dengan ta apa ini? kata betul. Iya, bisa katabtu atau katabta atau katabti ya, boleh ya. Kita katabtu, benar, boleh. Kemudian ini apa nih? Darosina. Darusina, darusaini, Darosina. Nah, ini kita harus tahu masdarnya dari kata-kata darosa iya derusu. Darosa iya derusu masdarnya apa? Dasan. Darsan gitu kan? Darsan kan masdarnya ya. Tapi berarti kalau masdarnya darsan, ini rohnya sukun berarti. Darsan gitu ya. Berarti kalau begini jadi apa? Darsina. Darsaina. Enggak. Darsaini. Apa? Darsaini. Darsaini. Iya, darsaini gitu Dia ya. kan mau zakar ya, mau anas jamak mau zakar salim ya. Darsaini berarti darsaini. Katabtu darsaini. Betul, katabtu darsaini. Tapi kenapa ini darsaini? Apa ini bentuknya, bentuk isim apa? Muzakkar, jamak muzakkar salim. Kenapa jamak mudzakkar salim?
Ya ada ya tuh. Tandanya apa jamak mudzakkar salim? Ya. Ya sama apa? Udah ya aja. Masalah ini al-musanna. Musanna ya? Musanna. Kan al-muslimaini gitu ya. Ah, betul itu. Al-muslimaini, betul. Oh, musanna. Musanna. Kalau jamak mudzakkar salim itu nunnya fathah. Oh iya, sip. Masuk. Paham? Kalau muzakkar muslimina. Ah, muslimina nunnya fathah kan ya? Iya. Iya, berarti ini katabtu darsaini gitu kan? Darsaini dia musanna gitu kan ya? Ya. Musanna ini dalam bentuk apa? Oh, masuk. Kedudukannya. Di sana itu mansubnya kan ya. Iya. Mansub ya. Mansub karena tandanya adalah iya gitu ya. Berarti di sini apa? Maf'ulun bihi. Paham nggak ini? Paham nggak ini? Paham, Ustaz. Paham ya? Saya ngeliatnya ini kelihatan jamak aja doang. Tep, Ya, Anda bawa ke sini dulu kenapa? Supaya mengingatkan tanda-tanda isim itu dulu. Nah, Iya, paham ya ini ya? Sudah paham? misalnya. Baik. Nah, sekarang kita kembali lagi coba ke contoh nomor 2 sini. Contoh nomor 2. Yahmilu talibu al-kutuba. Yahmilu artinya membawa ya. Hamala yahmilu artinya membawa. At-talibu. Talibu Murid. ya murid ya. Berarti muridnya dia sebagai apa? Itu fa'il. Fa'il, pembawa gitu ya. Berarti talib Ya. membawa al-kutuba. Kenapa al-kutuba fathah? Mansub. Mansub. Karena- Kenapa dia mansub? Maf'ulun bih. Nah, maf'utubah berarti maf'ulun bih yang dibawa gitu kan ya? Iya. Iya, maf'ulun bih. Dan tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena mansub. Iya betul mansub. Kenapa fathah isim apa? Karena objek dia. Mufrad. Al-kutubah apa? Objek. Mufrad. Iya, Betul mufrad. objek. Artinya tadi apa Ustaz? Murid membawa. Iya, al-kutubah Kitab. buku, jama dari buku, dari kitabun buku, jamanya kutub. Kutub jama dari kitab ya. Nggak kelihatan Berarti tulisannya. gini, murid membawa Nggak kitab kelihatan gitu tulisannya. ya. Iya betul, murid membawa kitab. Kelihatan nggak sekarang? Ya. Nah, gede ya, segini ya. Ya. Yahmilu talibu al-kutuba. Talib membawa buku-buku. Kutub jama dari kitab ya. Ya. Kalau jama ini masuknya ke jama apa nih? Jama mudzakkar salim atau jama muannas salim? Mufrad. Jamak muzakkar salim. Jama mudzakkar salim. Kenapa jama mudzakkar salim? Salah. Enggak, mufrad. Kenapa mufrad? Tadi udah dikasih tahu. Kitab jamanya itu dari kitab. Kutub Oh ini jama. iya. Jama apa ya? Jama taksir ini. Betul, jama taksir ya. Jama taksir. Iya. Dari mana taunya jama taksir ini? Karena mansub fathah itu. Enggak, bentuknya dari mana tahu jama taksir? Apa bedanya jama taksir dengan jama Nggak mudzakkar beraturan salim? ya kutubah. Tidak beraturan. Apa yang dimaksud tidak beraturannya? Harokatnya ya, Ustaz. Apa sih? Aduh. Taib, asalnya gimana tadi? Asalnya mufradnya kitabun Asalnya gitu ya. Kitabun. Iya. Nah, perhatikan sini, jama taksir itu, jama taksir, kenapa disebut jama taksir? Karena huruf awalnya atau karena isim pertamanya, isim mufradnya itu berubah bentuknya. Perhatikan sini. Ketika kita katakan kitabun ya, kitabun, kalau ini bentuknya berubah, itu jama taksir. Nah, itu gampangnya ya. Gimana Ustaz? Nah, perhatikan Kalau sini, perhatikan. isim mufradnya Kitabun. Nah, kalau bunyinya bukan kitabun lagi, bukan kitab, bukan gitu lagi, ya. Bukan kitab. Jadi bentuknya kaf, kasroh, ta, fathah, alif, kemudian ba, ya. Ba-nya ini boleh doma, boleh fathah, boleh kasroh, nggak masalah. Yang penting lihat bentuknya gini aja. Kalau bentuknya berubah dari seperti ini, dari yang awal, dari isi mufradnya, dari tunggalnya, maka itu masuk ke jama taksir. Contohnya perhatikan sini. Ini tadinya kitabun, kapnya kasroh kan ya?
jamaknya menjadi domah, dia berubah atau tidak? Berubah. Kalau berubah berarti udah jamak taksir, gitu. Ya, nah. Itu yang disebut dengan jamak taksir. Jadi Paham? kalau misalnya kalau nggak jamak taksir misalnya alkitabu gitu. Bukan. Al-Kutubah. Kalau alkitabu ini hanya pakai alif lam saja, membedakan alif lam dengan tidak. Paham tidak? Tep. Kita bedakan. Nah, tep. Ini biar nggak bingung. Kita bedakan antara jamak taksir, mana yang masuk ke jamak taksir gitu ya, mana yang masuk ke jamak mudzakkar salim, mana yang masuk ke jamak muannats salim, gitu kan ya? Ya. Baik, coba gini. Perhatikan sini dari kata kitab, Kitab. Nah, ini berarti kitabun gitu ya. Yang pertama, kalau jamak mudzakkar salim itu tinggal ditambah apa? Nun, waw dan nun ujungnya gitu kan? Ya tidak? Ya, Ustaz. Iya. Nah, ini kalau jamak mudzakkar salim berarti tinggal ditambah kitabuna gitu kan? Ya. Tandanya apa? Waw dengan nun. Berarti ini jamak mudzakkar salim. Sudah sampai sini? Ya. Baik. Kalau jamak muannats salim itu tinggal ditambah ujungnya apa? Alif dan ta, gitu kan? Berarti menjadi kitab tambah alif dengan ta, menjadi kitabatun, gitu ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya perhatikan gini. Ini kitabuna dengan kitabatun, apakah dia berubah dari asalnya gini, dari bentuk kitab atau tidak? Tidak ya? Tidak. Akhirnya aja. Akhirnya saja, hanya tambahan akhirnya saja ya. Baik, itu berarti kalau tambahan akhirnya dan tidak berubah isim mufradnya, hanya tambahan akhirnya waw dan nun, itu masuknya ke jamak mudzakkar salim. Kalau ujungnya tambahannya alif dan ta dan tidak berubah isim tunggalnya, isim mufradnya, dia masuknya ke jamak muannats salim, gitu ya. Sedangkan kitab ini jamaknya tidak seperti ini, tidak memenuhi kriteria menjadi jamak mudzakkar salim, ya. Kemudian dan dia juga tidak memenuhi kriteria masuk ke jamak muannats salim karena kitab bukan muannats, ya. Dia jamaknya yaitu kutub. Nah, ini jamaknya kutub. Nah, sekarang perhatikan kalimat kutub ini. Apakah dia berubah dari bentuk awalnya? Berubah. Nah, kalau berubah berarti masuknya ke jamak taksir gitu. Paham? Ya, insyaallah. Iya. Jadi jamak taksir itu apa? Jamak taksir itu berarti jamak yang bentuknya berubah, tidak beraturan. Berarti asalnya tadi mufradnya kitab, sekarang menjadi kutub. Nah, sekarang kutub ini berarti dia jamak taksir ya. Kutub ini berarti dia jamak taksir. Nah, untuk jamak taksir kalau dia sebagai maf'ulun bih dan maf'ulun bih mansub, apa tanda nasabnya untuk jamak mudzakkar salim? Jamak taksir. Fathah. Nah, gitu ya. Maka di sini fathah. Jadi yahmilut thalibu al-kutuba. Perhatikan sini. Jangan sampai kita samakan antara jamak taksir dengan mufrad. Ingat tuh. Bedanya apa? Tandanya sama. Iya. Bentuknya. Nah, bentuknya. Kalau mufrad dia isim tunggal, kalau jamak taksir dia isim jamak. Itu bedanya ya. Ya. Kalau alamatnya tandanya sama, yaitu domah, fathah, kasroh. Kalau mufrad kitabah ya, Ustaz ya. Betul. Berarti yahmilut thalibu al-kitaba. Bentuknya mufrad. Tapi tandanya sama, mansubnya dengan fathah ya. Mansubnya dengan fathah. Cuman bedanya, kalau mufrad berarti al-kitaba, kalau jamak al-kutuba gitu. Paham ini nomor 2? Ada pertanyaan dulu 1 2 silakan. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah paham ya? Kalau paham kita teruskan. Yang ketiga, ingat jangan sampai ketipu dengan tanda-tanda isimnya. Nomor 3. Allaqa Muhammadun al-lawhati. Allaqa artinya apa? Allaqa. Iya, apa? Allaqa.
Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Allaqa artinya mengaitkan. Mengaitkan. Apa mengaitkan? Misalkan nih di dinding misalkan ada foto kita kaitkan tuh, tempelkan di dinding. Itu namanya. Oh, Itu allaqa namanya ya, menggantungkan. menggantung kali Iya, ya. bisa menggantungkan atau mengaitkan. Itu allaqa ya. Allaqa menggantungkan boleh. Taib. Allaqa menggantungkan. Muhammad. Muhammad berarti dia Muhammad. fa'il ya. Berarti dia Fa'il. marfu. Nah, makanya domah. Ya. Jadi allaqa Muhammadun, Muhammad menggantungkan al-lauhat. Al-lauhat. Apa makna al-lauhat? Aku bukan. Mismar kalau bagus. Al-lauhat ini dia tergantung maknanya nanti ya. Yang dimaksud di sini al-lauhat ia adalah mading. Oh, majalah. Mading atau papan tulis bisa dikatakan al-lauhat. Gitu ya. Bisa mading atau papan tulis gitu ya. Itu papan tulis yang kecil tuh yang tulis bisa disebut dengan al-lauhat gitu. Al-lauhat nanti ketika misalkan ada yang mengatakan uktub fil lauhat misalkan ya. Uktub fil lauhat artinya dia sabur, papan tulis. Jadi papan tulis bisa dikatakan al-lauhat juga ya. Kita biasa mengatakan al-lauhat. Itu papan tulis. Ya tidak hanya sabur. Al-lauhat kita katakan mading di sini. Ya. Allaqa Muhammadun al-lauhati. Nah, sekarang di sini kasroh nih. Muhammad menggantungkan al-lauhat. Mading misalkan. Nah, sekarang allaqa dia fiilnya, kata kerja. Ya. Muhammad dia fa'ilnya, marfu ya. Sekarang al-lauhat. Al-lauhat. Al-lauhat ini kira-kiranya maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih dan tanda maf'ulun bih berarti mansub ya. Tanda nasabnya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena mansub. Jama mu'annas salim. Karena jama mu'annas salim gitu ya. Jadi dia kasroh nih, hati-hati jangan sampai keliru. Biasanya kita ketika dikatakan mansub yang ada di pikiran kita itu fathah aja. Ingat ya? Ingat itu. Fathah itu hanya tanda asalnya saja. Fathah hanya tanda asalnya saja. Asalnya memang mansub itu adalah fathah. Tapi berbeda dengan isim yang lain kalau jumlahnya berbeda. Kalau jumlahnya tunggal, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Nah, di sini jamak muannats salim. Di sini jamak muannats salim dan jamak muannats salim al-lauhat dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih selalu mansub. Artinya kedudukannya mansub, nasab ya. Dan tanda nasabnya untuk jamak muannats salim kasroh. Maka di sini walaupun dia kasroh, dia bukan isim majrur ya. Ya. Iya, ingat itu, hati-hati. Di allaqa Muhammadun al-lauhati. Allaqa fi'il, Muhammadun fa'il marfu, al-lauhat maf'ulun bihi mansub. Ada pertanyaan sampai sini? 1, 2, 3. Al-lauhat, paham situ al-lauhat kenapa dia kasroh? Allah karena jama mu'annas Jama. salim. Iya, kata jamak muannats salim. Baik. Ingat ya, yang paling penting tanda-tandanya yang sudah kita pelajari itu. Tanda-tanda isim, tanda-tanda i'rab pada isim. Ingetin itu karena akan berkaitan dimanapun belajar nahwunya. Ya, nah. Ustaz, Ya. mufradnya al-lauhat. Lauha, Itu lauha. Al-lauhatun. Al-lauha, iya, al-lauha. Boleh lauhatun boleh, nggak pakai alif lam nggak masalah. Lauhatun gitu ya. Lauha. Nah, ini mufradnya. Lauhatun. Kalau kita sudah tahu jamak muannats salim, dibikin mufrad gampang. Buang taknya, kemudian alifnya diganti dengan ta marbutah. Itu aja. Lauha itu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan. 4. Ati' abaka. Ati' abaka. Baik. Ati' ini apa nih ati'? Ati apa ya? Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Bapak kan bapak kamu. Kalau ati Rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul. oh, taat. Ya, Ustaz. Taat ya, taat. Dari kata-kata
Siapa yang tahu nih dari kata apa kata kerjanya fil madi fil mudhari'nya dari kata apa? To'at. To'at. Kalau To'at. ada To'a. To'a. bukan to'a, kalau ati ini bentuknya af'il gitu ya. Berarti ato'a begitu. Atau Iya. iya. Ato'a yuti'u. Yuti'u. Yu. Oh, yu. Iya, kalau af'ala yuf'ilu gitu. Oh, iya. Ato'a kan cuma satu. Ato'a yuti. Oh, nah sekarang Antuna bisa tahu tuh kenapa ada ati'ullaha wa ati'ur rasul. Tahu dari sini. Ya. Baik, coba kita kaitkan ya, nggak masalah ya. Ini ilmu untuk umum. Iya, baik. Dari mana dapat kalimat ati'ullaha wa ati'ur rasul? Dan fil amri. Betul, fil amr. Tulisannya begini, ati'ullaha wa ati'ur rasul, tulisannya begini. Tulisannya begini. Saya mentaati. Ati'u gitu ya. Tulisannya begini nih, tulisan ati'ullah. Ini sukun, ya-nya sukun. Ati'ullah. Ati'ullah wa ati'u rasul sama tulisannya begini, wa ati'u. Kita mencari kalimat ini, ati'u. Taib. Dari mana nih asalnya? Fil amr. Fil amr, taib. Kalau fil amr, cara membuat fil amr. Fil mudhari Ustazah. Hah? Oh iya, fil mudhari itu. Kenapa fil mudhari? Ingat tandanya fil mudhari kita kenal dengan nama siapa? Iya, fil mudhari. Kalau fil mudhari, tandanya fil mudhari kita kenal dengan nama siapa? Tandanya? Ya, a itu. Anita, iya. Ada Anita nggak di situ? Wow, jamaknya itu saja, Ustaz. Wow, zamannya kenapa? Oh, enggak ya. Ingat. Ustaz. Apa? Kayak gini. Ya, fil madi untuk siapa? Untuk hum. Kan kalau fil madi itu asalnya dari kata-kata ato'a, bukan ati'a, tapi ato'a. Soalnya kan kalau fil mudhari kan biasanya di awal ininya, domirnya. Ini kan dia di akhir kan, berarti Dave. Fil amr ya? Fil amr. Fil amr. Iya. Ini fil amr, iya. Dave. Iya, fil amr. Iya, iya. Fil amr ya? Gitu kan. Dave, ya. Gini caranya. Anda kasih tahu. Antum. Iya. Perhatikan sini, kalau kita katakan fil mudhari, nah ini ingat tanda-tanda fil mudhari atau ciri-ciri fil mudhari itu ada Anita, itu kan? Iya. Ada Anita ya. Dave. Nah, sekarang di sini Anita A-nya ini apakah dia untuk anak? Ingat ya, Anita berarti kalau A-nya Hamzah. Hamzahnya itu kan untuk anak ya? Iya. Nah, sekarang di sini ini Hamzah depannya betul. Cuman Hamzah ini apakah dia untuk anak? Bukan. Nah, berarti bukan fi'il mudhari. Iya. Nah, sekarang kalau kita mengatakan fi'il madi. Fi'il madi ati'u, berarti asalnya kalau fi'il madi jadi ati'a gitu kan ya? Karena fi'il madi biasanya mansub fathah, bukan mansub fathah ya. Fathah, enggak ada yang doma. Fi'il madi semuanya fathah asalnya. Berarti asalnya ati'a gitu. Nah, sedangkan yang kita tahu itu asalnya dari kata-kata ato'a, bukan ati'a, bukan ya, tapi alif, ato'a. Dan ini bukan majhul. Berarti bukan fi'il madi juga. Nah, tapi kita fi'il amr. Nah, fi'il amr, kalau fi'il amr, kita belum tahu nih fi'il amrnya, harus dicari fi'il amrnya. Kalau dicari, bagaimana cara mencarinya? Ayo. Harusnya langkah satu. Langkah satu apa? Fi'il amr dibuang. Dibuang? Mudhari'ah. Domahnya? Huruf mudhari'ahnya dibuang. Huruf mudhari'ahnya, berarti huruf awalnya ya? Ya. Iya, kan kita ngambilnya dari fi'il mudhari ya, dari yuti'u gitu kan ya? Ya. Baik, sekarang kalau dibuang huruf mudhari'ahnya atau huruf awalnya berarti menjadi ti', gitu kan? Ti'. Ingat sorof. Ingat sorof.
Baik. Atau gini dulu aja. Kita tentukan biar tidak bingung ya, biar tidak bingung. Anak kasih solusi. Biar tidak bingung kita hapus dulu ini. Anak kasih solusi. Wazan apa dari atau a ini termasuk ke wazan apa gitu aja dulu. Ayo. Atau a yuti'u, wazannya wazan apa? Itu aja dulu. Ayo. Af'ala yuf'ilu, betul. Nah, ini wazannya betul. Wazannya betul. Af'ala yuf'ilu. Baik, sekarang lihat fi'il amr untuk wazan af'ala yuf'ilu. Bagaimana bentuknya? Berarti dia sebentar. Tengok dulu. Af'ala yuf'ilu. Iya, wazannya af'ala yuf'ilu ya. Ya. Baik, fi'il amr untuk af'ala yuf'ilu kita lihat cara membuatnya. Af'il. Nah, gitu ya. Af'il. Baik. Nah, kalau af'il, fi'il amarnya itu yang pertama dihapus huruf mudhara'a ya. Dihapus huruf ya-nya di sini diganti dengan apa? Hamzah fathah. Itu kan hamzah fathah, bukan hamzah wasl. Iya, berarti kita hapus ya-nya ganti dengan a gitu ya. Baru tambah ti'u. Baik, kalau sudah sampai sini, baru apa langkah berikutnya? Sukunkan. Tanda domahnya. Iya, tanda domahnya dibuang jadi apa? Sukun. Jadi sukun. Iya, jadi sukun. Berarti jadi ati gitu ya. Ya. Menjadi ati. Perhatikan sini. Ati. Nah, sekarang nih, kalau ati ini asalnya panjang nih, ati gitu ya. Asalnya panjang. Ingat, asalnya panjang. Dan kita sudah tahu kaidahnya, kalau ada huruf sukun, madnya berlaku tidak? Tidak, maka madnya dibuang. Untuk ya-nya dibuang ya. Ya. Kalau huruf sukun setelahnya, maka ya-nya kita buang menjadi apa? Ati'. Nah, gitu ya. Menjadi ati'. Pahami tulisannya ini ya, walaupun begini. Ini agak susah nih sebentar. Kalau udah lama lambat tulisannya. Jadi enggak langsung ada. Ati'. Nah, gitu. Ini kalau ujungnya sukun ya. Nah, sekarang kita ketemu nih. Ati sudah ketemu di sini. Di contoh nomor 4. Ati ya. Berarti ati ini untuk siapa? Untuk anta. Untuk anta. Sekarang kita mencari ati'u. Nah, kalau ati'u, berarti kita lihat ini untuk anta. Sekarang kita butuh untuk antuma. Untuk antuma tambahannya apa? Tambahnya alif. Alif, iya. Alif, kalau tambahannya alif, ainnya jadi apa? Ainnya jadi Harokatnya apa? Fathah. Nah, perhatikan. Kalau ainnya fathah, madnya berlaku lagi atau tidak? Berlaku, maka munculkan lagi menjadi ati'a. Panjang ya? Ati'a. Paham sampai situ? Insyaallah. Baik. Kemudian, kalau untuk antum tambahannya apa? Ati'u waw dengan alif. Nah, gitu ya. Tambahannya adalah waw dengan alif. Nah, ini kita ketemu nih. Ati'u. Nah, berarti ati'ullah artinya untuk antum. Antum taati Allah, gitu. Ketemu. Nah, atiya Allah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan Rasulnya. Paham sampai situ? Insya Allah paham. Baik. Jadi Ustadz kayak yang dibuang itu kalau yang Sukunnya akhirnya sukun terus Betul. jadi dibuang karena nanti ketemu. Betul. Iya, kalau ujungnya huruf dibuang. iya, kalau ujungnya huruf ilat itu dibuang hurufnya. Ya. Ya. Karena huruf ilat biasanya sudah sukun ujungnya.
Baik. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Ustadz, Iya, mau nanya, silakan. ini kan biasanya kan yang selamanya anak tahu gitu ya Ustadz ya. Apa ya? Kalau yang ini Ustadz mau dikoreksi ya, itu kan kalau mau membuat fiil amar, itu pertama langkahnya itu kan membuang huruf mudoa, Iya. kemudian kedua istilahnya menambahkan alif ya Hamzah wasal. alif ya hamzah wasal kan. Iya. Hamzah wasal. Lalu ketentuannya kalau umpamanya harokat dari hamzah itu dilihat dari ininya ain fiilnya gitu iya, kan. huruf ketiga betul. Nah, jadi kalau umpamanya ain fiilnya itu dhamma, maka hamzah itu dhamma. Betul. Kemudian kalau umpamanya ain fiilnya fathah dan kasroh, maka hamzahnya itu kasroh gitu Betul. Ustaz. Iya, Terus betul. ini kenapa fathah Ustaz? Ibu ikut kelas sorob nggak? Apa Ustaz? Ibu ikut kelas sorob nggak? Ikut, tapi cuman loh Ustaz, kadang itu yang Ibu katakan barusan, itu baru masuk 6 kata kerja, 6 bentuk fiil, jadi 6 bentuk wazan yang hanya 3 huruf. Oh gitu Ustaz. Iya, betul, itu betul, tapi itu kaidahnya untuk yang 3 huruf. Namanya fiil sulasi. Fa'il. Iya, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu gitu. Hanya 6 bentuk. Oh, yang 6 itu ya. Betul, iya, yang 6. Betul. Jadi itu. Ini yang arba itu ya, wazan arba. Nah, kalau ini wazan kata kerja yang 4 huruf dari wazan af'ala yuf'ilu. Oh, gitu. Iya. Yang barusan Ibu katakan betul ya, itu betul. Tapi untuk yang 3 huruf. Ada 6 macam yang 3 huruf. Kalau 4 itu berarti dari mana kita tahu Ustaz dia mesti ada fathah itu gimana? Ini perhatikan sini. Ato'a, perhatikan. Ato'a kita hitung hurufnya. Yang pertama huruf apa? Hamzah. Hamzah. Yang kedua, to. Yang ketiga, alif. Yang keempat, ain. Berarti wazannya ini 4 huruf. Asalnya gini, a'a gitu asalnya. Asalnya a'a. Alif kan tidak berharokat ya. Alif kan tidak berharokat, hanya tanda panjang. Makanya ato'a. Berarti wazannya itu af'ala gitu. Oh ya, terus maksudnya menentukan hamzahnya itu Ustaz, dari mana dia? Kaidahnya untuk wazan ini, khusus untuk wazan ini agak berbeda ya, yaitu cara membuat fi'il amrnya kita ambil dari fi'il mudhari', huruf mudhari'ahnya dihapus betul, diganti dengan diganti dengan hamzah qata' berharokat fathah, selalu begitu. Oh, dia itu. Ya. Semua yang 4 itu huruf. Ustaz. Semua yang bentuknya atau wazannya af'ala yuf'ilu begitu. Contohnya misalkan ada khala yudkhilu, nih. Contohnya misalkan ada khala yudkhilu ya. Contohnya ada khala, ini kha ya, ini kha. Nah, ada khala yudkhilu. Berarti fi'il amarnya apa nih? Dakhala bil amar. Enggak tahu Ustaz. Oh, adhul. Udhul. Ingat kayak tadi. Kenapa udkhul? Adkhala yudkhilu. Ini af'ala yuf'ilu itu wazannya. Oh, jadi adhul. Adkhil. Gitu. Kan apa? Huruf pertamanya diganti dengan hamzah fathah. Ya, kemudian huruf akhirnya disukunkan. Selesai, begitu. Oh, baru dilihat ain fiilnya lagi. Enggak usah. Langsung baca saja. Oh, enggak usah. Iya. Langsung dibaca. Enggak usah. Ada khil, ini sudah gini aja. Insyaallah. Iya, paham? Jadi taib. Tulis. Silakan tulis ya. Cara membuat fi'il amr, dari wazan af'ala yuf'ilu yang pertama. Iya, yang pertama, ingat ya, selalu dari fi'il mudhari'. Yang pertama, hapus huruf awal, ganti hamzah berharokat fathah.
Cara membuat Fi'il amr. Cara membuat fi'il amr dari wazan af'ala yuf'ilu. biar hafal. Ya, cara membuat fi'il amr dari wazan af'ala yuf'ilu. Yang pertama, hapus huruf awal ganti dengan hamzah fathah. Af'ala. Iya, af'ala yuf'ilu. Yang pertama, langkah pertama, hapus huruf awal, maksudnya huruf awal huruf mudharaah gitu ya. Hapus huruf awal ganti dengan hamzah fathah. Langkah berikutnya sukunkan akhir. Udah selesai. Tapi dari domir anta gitu ya, Ustaz ya. Nah, selalu domir anta untuk pertamanya. Ingat, kalau untuk antuma, antum tinggal ditambahin depannya alif, waw, domah gitu kan? Waw, sukun dan alif gitu. Untuk anti tambahin ya, gitu, tambahannya sama semuanya. Sukunkan akhir. Iya. Kalau satu yang kedua apa kan? Yang pertama hapus huruf awal ganti dengan hamzah fathah. Iya, yang kedua sukunkan akhir. Sukunkan akhir. Iya, sukunkan akhir. Udah selesai. Misalkan akhraja yukhriju berarti apa? Akhraja Yukhriju. Iya. Akhrij. Akhrij. Aslaha yuslihu. Asli wa aslih li sa'ni, itu kan? Iya. Nah, gitu. Misalkan lain-lainnya, misalkan apa lagi? Apa ya? Bingung ya kalau Amri Amri itu amr. Amro. Amr itu amr. Yang lainnya misalkan dari 4. Aslama yuslimu. Akhir ya? Aslama yuslimu, iya, sukunkan akhir, ya, betul. Sukunkan akhir. Betul. Aslama yuslimu apa, Pak? Ininya. Aslim. Iya. Aslim artinya apa? Berislamlah anta gitu. Islam. Kemudian apa lagi yang lainnya misalkan? Ustaz, uduhul kenapa u? Adkhil. Adkhil ya. Adkhala yudkhilu adkhil. Akhraja yukhriju akhrij. Kemudian apa lagi? Aslama yuslimu aslim. Aslaha yuslihu aslih. Kayak begitu, semuanya kayak begitu. Gampang ya. Berarti arba'u mujarrad ya, Ustaz. Arba'u mujarrad. Untuk wazan af'ala yuf'ilu, fi'il amarnya af'il. Udah selesai begitu. Baik, silakan, ada pertanyaan sampai sini? Kalau inkasaro bisa nggak? Itu inkasro lain lagi, bukan af'ala wazannya. Berarti wazannya kalau inkasro infa'ala, infa'il, jadi begitu. Kita ini af'ala yuf'ilu. Iya, af'ala yuf'ilu. Baik, silakan, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Kita belum selesai berarti. Berarti sekarang ati abaka, kenapa abaka? Karena dia maf'ulun bihi. Ya, dari al-asma al-khamsah. Tanda mansubnya adalah alif. Alif, bukan fathah. Dari abanya ya. Iya, alif abaka. Berarti ati abaka artinya apa? Taat lilah ayahmu. Iya, gitu. Baik, sampai sini silakan, ada pertanyaan? Apa Ustaz tadi anak telat? Ini direkam kan ya? Iya, direkam. Dikirim PDF-nya ya Ustaz. Baik, insyaallah. Catatannya. Iya. Ini catatannya cuman ini ya, cuman halaman ini gitu. Ntar di foto aja ya, biar tidak kebanyakan, kita screenshot aja. Karena yang lainnya sudah kemarin. Takut nanti jadi spam. Silakan. Tasrif itu agak ketemu yang af'ala yuf'ilu ya, Ustaz. Af'ala yuf'ilu kalau nggak salah itu nomor 7 apa nomor 10. Dari situ ya, dekat-dekat. 7 atau 10. Dari 7 sampai 10 aja bicara di situ. Af'ala yuf'ilu itu. Asyo. Iya. Baik, sampai sini silakan, ada pertanyaan. Setelah ini kita bahas Arab ya.
Ada yang bahasa Arab yang kita ya Ustaz ya malam iya, ya. yang satu. Taib. Oh, berarti Ana nggak ikut. Taib ya. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh, kan? Silakan mau ikut nggak masalah. Silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Yang bukunya masih ya Baina Yadaik. Baina Yadaik. Iya. Naam. Masih sama. Bu Lela ikut 2 kali ya? Senior Bu Lela. Iya, ikut. Belajar apa Ustaz? Kenapa? Baina Yadai. Oh, yang jilid 1 juga Ustaz. Iya, jadi satu. Tapi Cuma udah beda mau bab ikut. saja. Beda bab saja. Karena ini angkatan pertama kali dibuka program kita. Iya Tahsin juga ya yang Bu Lela angkatan pertama. Iya, kasih. Iya. Nah, Teh udah sampai sini nggak ada pertanyaan lagi? Riana nggak jarang datang. Yang mana ini doang? Baru telat Bu. Saya habis pindahan. Itu loh bahasa Arab pertama kan kamu ikut mestinya. Kagak, orang kedua ya Ustaz. Ana mah telat, kedua tahunnya. Iya. Enggak.